biaya kuliah dari awal tahapan seleksi sampai dengan pengumuman, sampai dengan kuliah semester 1, semester 2 sampai dengan wisuda. Jadi pastikan teman-teman untuk nonton videonya sampai selesai. Hai, selamat datang di Nida TV. Balik lagi sama aku Nida. Oke, sekarang kita ada di segmen SSKPB part 14. Bagi teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel Nida TV ini, SSKPB itu adalah singkatan dari serba-serbi kuliah profesi bidan. Jadi segmen ini khusus untuk membahas seputar dunia perkuliahan kebidanan. Kenapa sih aku bikin video ini? Jadi kemarin itu ada salah satu teman online kita yang nanya di kolom komentar. Oke, aku bacain pertanyaannya. Dari Kak Fioni Nur Hasanah. Kak, maaf sebelumnya, tapi saya benar-benar bingung mau bertanya ke siapa. Saya harap bisa dijawab. Oke. Kalau jalur mandiri kira-kira uang yang harus disiapkan berapa ya Kak? Kalau kata orang jalur mandiri harus punya persiapan uang yang tidak sedikit. Terima kasih. Oke, makasih ya Kak Fioni atas pertanyaannya. Pasti pertanyaan ini juga terlintas di benak teman-teman yang mau lanjut pendidikan profesi bidan tentang biaya kuliah. Karena dulu juga aku sebelum memutuskan untuk lanjut pendidikan profesi bidan, pastinya salah satu pertimbangannya adalah mengenai biaya kuliahnya. Walaupun kuliahnya hanya 1 tahun, tapi ternyata biaya yang harus disiapkan itu juga tidaklah sedikit. Sebenarnya aku pernah bahas masalah biaya kuliah ini di videoku yang sebelumnya, yang ini. Tapi di video ini aku cuman bahas tentang kira-kira biaya awalnya itu berapa. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing tentang pengalamanku dulu waktu kuliah di Poltekkes Jogja angkatan tahun 2019-2020. Biaya kuliah dari awal tahapan seleksi sampai dengan pengumuman, sampai dengan kuliah semester 1, semester 2 sampai dengan wisuda. Jadi pastikan teman-teman untuk nonton videonya sampai selesai. Oh ya, aku ingatkan lagi ke teman-teman, jadi yang namanya pembiayaan itu kan pasti sifatnya tidak tetap ya, dan biasanya ini tertera kok di websitenya Poltekkes Jogja, jadi teman-teman gak usah khawatir. Dan kalaupun misalnya tentang masalah biaya kuliah itu biasanya diinformasikan di websitenya ataupun di email teman-teman langsung kalau misalnya teman-teman udah keterima. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Pertama-tama aku bakalan bahas tentang biaya pada saat kita proses seleksi ataupun si penmaru jalur mandiri. Proses seleksinya sendiri dulu aku pertama daftar dulu. Jadi kan ada seleksi administrasi, kemudian seleksi uji tulis, kemudian seleksi tes kesehatan dan juga psikotes. Biaya seleksi administrasinya sendiri waktu itu sekitar 350.000. Nah, setelah kita lulus administrasi kemudian lanjut ke seleksi uji tulis. Jadi 350.000 itu untuk seleksi administrasi dan juga seleksi uji tulisnya. Nah, setelah lulus seleksi uji tulis, teman-teman harus melakukan registrasi dulu untuk lanjut ke seleksi berikutnya, yaitu tes kesehatan dan juga psikotes itu sebesar 325.000. Jadi total biaya untuk proses seleksi atau si penmaru sendiri totalnya adalah 675.000. Nah, kalau udah lolos seleksi tes kesehatan dan psikotes, nanti teman-teman dapat email untuk pemberitahuan daftar ulang, biaya daftar ulang atau sama dengan UKT ya, uang kuliah tunggal atau SPP di semester 1 itu kurang lebih UKT-nya sejumlah Rp8.500.000. Habis itu ada biaya tambahan lagi, yaitu membayar biaya keperluan maba atau mahasiswa baru, baik itu seragam, KTM, dan keperluan-keperluan mahasiswa lainnya, sekitar Rp2.116.000. Apakah ada biaya-biaya lainnya selama semester 1 itu kan kita kuliahnya profesi itu kan praktek terus di lahan ya, apakah
apakah ada biaya-biaya tambahan? Jawabannya adalah tidak ada. Jadi nggak ada biaya tambahan di luar 8,5 juta itu. Dan ini berlaku untuk semester 2 juga. Jadi bisa dikalkulasikan untuk UKT-nya sendiri semester 1 dan semester 2 adalah 17 juta rupiah. Untuk wisudanya sendiri karena di masa pandemi, jadi wisudanya dilaksanakan secara online melalui Zoom dan tidak ada biaya lainnya lagi. Jadi untuk wisudanya wisuda online dan itu gratis. Oke, sekarang kita kalkulasikan biaya kuliah pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja selama 1 tahun. Dari proses si penmarunya sendiri sekitar total 675.000. Biar daftar ulang sekaligus UKT itu 8,5 juta. Kemudian bayar keperluan maba sekitar 2.116.000. Lalu bayar UKT semester 2 sejumlah 8.500.000 rupiah. Dan juga untuk wisudanya 0 rupiah. Jadi total semuanya adalah 19.791.000. Itulah total biaya yang sudah kita kalkulasikan sama-sama sekitar 19.700.000. Tapi 19.700.000-an lah ya, tapi ini kan belum termasuk biaya persiapan berkas-berkas. Terus juga untuk biaya persiapan tesnya sendiri nih, kalau waktu tahun aku dulu itu kan belum ada corona ya, pas kuliah baru ada corona, jadi tes tulisnya harus datang ke Jogja. Kemudian kalau udah lolos tes kesehatannya datang ke Jogja lagi, karena ujiannya di Jogja dan aku bukan orang Jogja, jadi ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti tes di Jogjanya, yaitu biaya untuk transportasinya bolak-balik berapa, terus karena aku nginep ya jadi nginep juga ada biaya nginepnya, terus makannya juga. Jadi ya, karena ini sifatnya pribadi dan pastinya setiap orang beda-beda kebutuhannya, jadi aku nggak masukin ke kategori-kategori yang tadi udah aku jelasin. Oke, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat, semoga bisa ngasih gambaran ke teman-teman tentang kira-kira uang yang harus dipersiapkan itu berapa untuk lanjut pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang mau lanjut profesi juga. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.